Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Sancoko dengan nomor NIM 20315017333 dan dosen pengampu manajemen pemasaran saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yaitu menjelaskan materi dari pertemuan 1, yaitu definisi pemasaran. Ya, definisi pemasaran itu adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Lalu ada proses pemasarannya, yaitu proses pemasaran yang mencakup 5 langkah. Lalu 4 langkah yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, langkah-langkah proses pemasaran itu, yang pertama ini pemasar harus memahami pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan pertahanan dan menumbuhkan pelanggan. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Berikutnya, pemasaran merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Lalu yang ketiga, pemasar harus membangun program pemasaran yang benar. Lalu yang keempat, seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Nah, lalu ini memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai menangkap nilai seumur hidup pelanggan dengan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Lalu ada konsep inti pasar ya. Konsep inti pasar ini mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Lalu ada penawaran pasar, yaitu produk, jasa, dan pengalaman. Lalu ada nilai dan kepuasan. Lalu ada lagi pertukaran dan hubungan. Lalu ada pasar. Nah, kebutuhan, keinginan, dan permintaan ini adalah: satu, kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Yang kedua, keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Lalu ada penawaran pasar. Penawaran pasar di sini adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Lalu ada rabun jauh pemasaran, yaitu marketing miopia. Adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Nah, lalu ada pertukaran dan pasar. Di sini pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan.
Lalu pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Lalu ada manajemen pemasaran. Ya. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. 1. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Lalu perusahaan akan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan, yaitu segmentasi pasar ya, dan memilih segmen mana yang akan dituju, yaitu targetnya. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran. Ya, bisa jadi bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai terpenuhi ini melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, lalu menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Lalu ada ini 5 orientasi pasar. Yang pertama itu manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Yang kedua, konsep produksi yang menyatakan bahwa tugas manajemen akan ditingkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga juga. Lalu yang ketiga, konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, yaitu kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Lalu konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan memiliki produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Lalu konsep pemasaran ini menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar, dan juga menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Lalu konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci jawaban mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Lalu di sini ada manajemen hubungan pelanggan ya. Dalam arti luasnya, manajemen hubungan pelanggan itu adalah proses yang membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Untuk tujuan manajemen hubungan pelanggan ini adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Lalu ada lagi strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Pada umumnya perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi juga membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jadi perusahaan di sini
nggak hanya nyari untung dari pelanggan ya, tapi juga membangun hubungan yang akan mempertahankan pangsa pelanggan itu. Lalu jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda pula. Jadi nggak sama semua, karena pelanggan bisa berbeda-beda. Lalu ada strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Tujuannya yaitu pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Jadi bukan pelanggan yang sembarangan ya. Jadi harus pelanggan yang tepat. Sebagai imbalannya, karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan akan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba, keuntungan, dan juga ekuitas pelanggan. Jadi kita juga menangkap kembali nilai ini untuk mendapatkan dalam bentuk laba dan juga ekuitas. Ya, lalu ada manajemen hubungan kemitraan. Di sini dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus mempunyai banyak karyawan dan juga mempunyai hubungan pelanggan yang baik. Jadi mereka harus bekerja sama nih dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan hubungan kemitraan yang baik. Jadi nggak sembarangan. Lalu perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Ya, pada zaman sekarang ini perkembangan pesat teknologi komputer dan juga telekomunikasi, informasi dan transportasi, dan teknologi lain ini menciptakan cara baru ya yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Jadi kita di sini perusahaan harus belajar jauh agar dapat memahami perkembangan pesat teknologi ya, dari komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain. Lalu ada perubahan dramatis dalam pemasaran globalisasi. Ya, di dalam dunia yang semakin kecil saat ini, banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka, misalkan dari Indonesia dan Amerika, dari Cina dan Jepang dan lain-lain. Itu saling tukar menukar pemasaran ya. Saat ini hampir semua perusahaan pun dari yang besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global karena sangat mempengaruhi ekonomi di suatu negara ya. Lalu ada perubahan dramatis dalam pemasaran tanggung jawab, etika, dan sosial. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab, etika, dan sosial ya. Pemasaran masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab, etika, dan sosial mereka. Jadi pemasar diharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Jadi tanggung jawabnya lebih ditekankan agar tindakan mereka itu tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Ya, lalu ada
perkembangan baru yang utama dalam pemasaran nih. Perkembangan baru yang utama ini dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan mereka dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan juga dunia di sekitar mereka. Jadi perkembangan baru yang paling utama itu hubungan, entah hubungan dengan perusahaan lain, hubungan dengan negara lain, dan juga mitra pemasaran mereka. Jadi itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang baik, maka mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Abdul Hadi Sancoko. Selamat pagi dan salam budi luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.